Selamat hari Minggu kepada semua jemaat SIP Ceras. Bersyukur kita kepada Tuhan masih lagi diberi kesempatan dan peluang untuk kita beribadah secara online. Saya percaya Anda semua sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, bahkan sudah siap untuk mendengar message daripada Tuhan pada pagi ini. Dan sebelum kita masuk ke dalam ruangan pujian dan penyembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, Yesus Kristus, pada pagi ini kami mengucap syukur untuk kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk kami datang kepada Engkau Tuhan Yesus untuk beribadah. Dan Tuhan, kami serahkan semua jemaat SIP Ceras dan kepada sesiapa yang menonton ibadah pada minggu ini Tuhan Yesus, pada hari ini, pada pagi ini, agar Engkau Tuhan Yesus mempersiapkan pribadi kami semua Tuhan Bapa, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan Bapa, Engkau ada bersama dengan kami. Jadi kami serahkan Tuhan ibadah online kami ke dalam tangan Engkau dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah nama Engkau dipuji, biarlah nama Engkau terus dimuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Angels we have heard on high, singing sweetly o'er the plains, and the mountains in reply, echoing the joyous strain. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.
Allah Tuhan, yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kesetiaanmu kepadaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada luput, tak berteluh. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada luntur, tak berteluh. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut, tak berteluh. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Walaupun secara online, tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena diberi kesempatan dan juga kaedah seperti ini untuk kita terus memuji menyembah Tuhan. Jadi kita sangat bangga miliki Tuhan meskipun dunia masih lagi sibuk berdepan dengan pandemik dan agak sukar untuk kita mengadakan pertemuan secara fisikal, walaupun ada segelintir gereja sudah mengadakan pertemuan fisikal, namun kita tetap berbangga karena masih ada cara yang lebih baik untuk kita, ya,
untuk kita lebih berhati-hati dan menjaga kesehatan, maka inilah kaidah yang kita ada, dan kita terus doakan supaya untuk masa-masa yang akan datang kita dapat bertemu secara fisikal. Jadi sebelum kita lebih lanjut dengan firman Tuhan yang akan menjadi makanan rohani untuk kita pada hari ini, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini karena diberi kesempatan sekali lagi ya Tuhan untuk kami datang memuji menyembah Tuhan, bahkan datang belajar daripada firman Tuhan. Jadi sebelum kami lebih lanjut dengan firman-Mu pada pagi hari ini Bapa, kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui Tuhan kami manusia yang banyak kelemahan, manusia yang tidak layak di mata-Mu. Jadi karena itu ampuni segala dosa-dosa kami, segala kelemahan kami, agar kami berkenan untuk menikmati berkat lewat firman-Mu yang akan kami sama-sama belajar pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang akan berbicara Tuhan, hamba aku tidak punya apa-apa, namun siap dipakai Tuhan menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Selindungi di belakang kayu salib-Mu ya Bapa, biarlah Engkau yang semakin nyata di dalam pemberitaan firman Tuhan ini, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kuasa-kuasa iblis ingin mengganggu kami dengan apa cara sekalipun, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa Engkau jauh ke semuanya. Beri waktu yang indah, konsentrasi yang tenang saat kami sedang belajar daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Bahkan Bapa, Engkau lawati setiap kami dimanapun anak-anak Tuhan sedang mengikuti ibadah online ini. Tuhan pasti bersama-sama dengan kami. Tuhan pasti memberkati kami semua pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, sertai kami sekali lagi. Ini doa kami Bapa, dalam dan atas nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. 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 Ya, terima kasih kepada tim Ibadah Raya yang terus memberkati kita dengan puji-pujian. Ya, saya percaya banyak kita diberkati, apalagi bila kita mendengar nyanyian Natal. Wah, tentu sekali kita rindu ya. Tinggal beberapa hari lagi, tinggal 1 minggu lah, lebih kurang begitu. Jadi kita akan merayakan Natal. Jadi pujian yang sebentar tadi membuat kita tidak terkecuali merindui suasana Natal. Apalagi merindukan suasana kampung ya. Untuk kita yang tidak dapat balik, jadi tidak apa-apa. Tuhan tetap bersama dengan kita. Dimanapun kita merayakan Natal, Tuhan memberkati kita. Karena kita menganggap bahwa perayaan Natal itu sangat istimewa. Walaupun kita merayakannya secara pribadi bersama dengan keluarga sendiri. Dan tidak sepertinya dahulu, tetapi arti, makna, dan berkat daripada Natal itu tidak akan pernah berkekurangan. Percayalah. Jadi terima kasih kepada tim Ibadah Raya yang telah memberkati kita dengan puji-pujian. Nah, kita masuk di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang saya petik daripada surat Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Surat Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ini tentang nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Nah, mari kita baca. Saya akan membaca di dalam bahasa Indonesia. Kata firman Tuhan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Kata firman Tuhan. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, sesuai dengan pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca sebentar tadi, saya mengangkat satu bahagian yang ingin kita pikirkan bersama, yang ingin kita belajar bersama pada pagi hari ini, yaitu kebanggaan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah mengenal Kristus Yesus. Ini sepatutnya menjadi kebanggaan kita. Mengapa kita harus berbangga menjadi orang Kristen, sedangkan dunia nyata sangat berlumba-lumba untuk mencari nama dan juga kedudukan? Mengapa? Jadi karena Yesus Kristus mengajar kita arti hidup yang sebenar. Karena di dalam Dia kita temukan kedamaian dengan satu, merendahkan diri. Ya, merendahkan diri, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan dalam ayat yang ke-7 menekankan kepada kita bahwa melainkan, kata firman Tuhan, ya. Kita mulai dari ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi merendahkan diri, dengan merendahkan diri kita akan mendapatkan kedamaian. Hidup dalam dunia ini, merendahkan diri adalah kunci untuk kita hidup damai dengan orang lain. Ya, sepertinya Tuhan yang dinyatakan oleh firman Tuhan ini, Dia tidak mempertahankan apa yang ada pada dirinya, yang walaupun dia tahu bahwa Dia adalah Allah, dan juga yang harus dia pertahankan bila mana dia datang ke dalam dunia ini untuk menjadi manusia biasa. Ia tidak mempertahankan itu, melainkan merendahkan diri, mengosongkan dirinya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dengan arti kata lain, dia meninggalkan ataupun menanggalkan segala kedudukan yang dianggap terlalu tinggi itu untuk menjadi manusia biasa. Mengosongkan diri. Dengan itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, cara merendahkan diri yang dinyatakan oleh firman Tuhan ini, bila kita lakukannya, bila kita terapkannya dalam kehidupan harian kita, bila bersama dengan banyak orang di dunia nyata, maka orang-orang banyak akan lebih senang dengan kita. Apapun yang kita ada, tapi kita tetap merendahkan diri, wah, orang lain akan senang. Malah kita juga akan rasa hidup itu akan memberi ketenangan yang luar biasa kepada kita. Coba kita buat hal menyombongkan diri, iya, merendahkan orang lain, tentu sekali, ya, kita tidak akan rasa tenang. Tentu sekali hidup kita akan digugat. Jadi karena itu firman Tuhan ini, Yesus mengajar kita arti hidup yang sebenar. Karena di dalam Dia kita akan temukan hidup yang penuh dengan kedamaian. Dalam ayat 8 Dia menceritakan kepada kita, dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bayangkan langkah yang diambil oleh Tuhan Yesus bila turun dari sorga, menanggalkan kedudukannya sebagai anak Allah, malah Allah sendiri, dan menjelma menjadi manusia. Bukan saja menjadi manusia biasa, tetapi mati untuk manusia di kayu salib sekalipun. Bayangkan mengambil tempat kita yang selayaknya kita yang dihukum karena dosa-dosa kita, tetapi Tuhan datang turun ke dunia ini, merendahkan diri serendah-rendah yang boleh, bahkan mengambil tempat manusia yang berdosa untuk mengganti agar kita yang berdosa ini diselamatkan.
Luar biasa saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Perkara ini jika kita boleh melakukannya, dalam dunia nyata saya percaya banyak orang akan rasa diberkati, terharu. Kenapa? Orang yang kita tidak kenal sekalipun, bila kita menempatkan diri seperti Yesus Kristus dalam ayat yang ke-8, merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati. Oleh karena orang lain, saya percaya orang akan rasa sangat terharu, sangat sedih, rasa kehilangan yang besar bila kita meletakkan diri kita di tempat seperti itu untuk orang lain, ya. Tidak kira siapapun. Itulah artinya Yesus mengajar kita untuk belajar hidup damai. Bagaimana? Hidup damai itu bukan mudah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Selain kita merendahkan diri, kita harus membayar harga yang lebih tinggi. Tidak kira itu saudara kita, tidak kira itu keluarga kita, tidak kira itu orang yang jauh pertalian darah dengan kita. Bila kita menempatkan diri kita seperti Yesus Kristus, saya percaya banyak orang diberkati. Jadi arti dari semua yang dilakukan itu, Allah meninggikan Yesus. Allah meninggikan Yesus atas tindakan yang dilakukan oleh Yesus itu. Menanggalkan kedudukannya, merendahkan diri serendah-rendah, bahkan mati bagi orang banyak, maka Allah meninggikan dia. Kata ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bukan saja itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita yang sudah percaya kepada Tuhan, bila mana mampu melakukan perkara ini dalam hidup kita, bukan saja nama, tetapi hidup yang kekal itu akan menjadi milik kita, akan menjadi bahagian kita. Meskipun dalam dunia ini kita akan mati, kita akan meninggal dunia, tetapi hidup yang kekal sudah tersedia bagi kita di dalam kerajaan sorga. Bila mana kita mampu melakukan apa yang Tuhan lakukan itu. Dan seterusnya, Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Itu ayat yang ke-9, luar biasa. Arti daripada apa yang telah Tuhan lakukan, yang Yesus lakukan untuk seluruh umat manusia, maka Allah meninggikan dia. Maka Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Luar biasa, sangat indah bila mana kita sebagai pengikut Kristus yang percaya kepadanya dapat melakukannya. Tidak perlu kita sampai mati bagi orang lain. Kita taat sampai mati dengan Tuhan pun sudah cukup. Bahagian sorga akan menjadi milik kita, yaitu hidup yang kekal. Jadi kita patut berbangga. Kita patut berbangga saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita patut berbangga karena miliki Allah yang sanggup mengambil tempat kita, yang sanggup mengorbankan dirinya semata-mata untuk menebus kita dari dosa. Kita harus bangga saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Karena kenapa? Kenapa kita harus berbangga? Dalam ayat yang ke-10 menceritakan kepada kita, karena semua yang ada di bumi bertekuk lutut, yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi bertekuk lutut. Artinya bahwa seluruh ciptaan Allah itu akan bertekuk lutut, sujud menyembah. Oleh karena apa yang telah dilakukan oleh Kristus Yesus untuk dunia ini. Dan yang seterusnya, kita patut berbangga karena segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Saya sangat tersentuh bila masuk saja bulan Desember, ya. Masuk saja bulan Desember, 1 hari bulan, kita masuk saja dalam supermarket yang besar, dalam mall-mall, semua sudah membuat dekorasi
tentang hari Natal, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Meskipun mall itu kebanyakan orangnya belum mengenal Tuhan, tetapi mereka membuat perhiasan, membuat dekorasi di tempat itu, suasana Krismas. Saya percaya bukan setakat melambangkan hari Krismas, bukan setakat untuk menarik orang-orang Kristen di situ, tetapi saya percaya oleh karena pekerjaan Roh Kudus Tuhan, maka lambat laun orang yang melakukan itu akan mengenal Dia. Mereka akan tertanya-tanya, kenapa orang Kristen ya begini pada bulan Desember begini. Mereka akan coba mencari tahu. Oh, Sang Juru Selamat lahir. Oh, siapa yang Sang Juru Selamat? Mereka akan cari tahu itu. Walaupun tidak diberitahu, tapi mereka sendiri akan mencari tahu. Saya bangga punya Tuhan. Ya, punya Tuhan yang masuk saja bulan Desember, seluruh dunia akan membuat dekorasi di mana-mana pun, baik di luar rumah, khususnya untuk orang-orang Kristen, termasuk di dalam mall. Membanggakan Desember, menceritakan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan bahwa bulan ini lahirnya Sang Juru Selamat. Walaupun bukan secara pribadi pergi jumpa orang, bulan ini Tuhan Yesus lahir, ataupun bulan ini bulan hari Natal. Cukuplah dengan gambaran yang sudah mereka buat di tempat dalam dunia nyata. Jadi saya berbangga. Saya bangga, saudara. Coba kalau kita lihat dalam dunia, orang yang paling tinggi sekalipun kedudukannya tidak dibuat peringatan seperti itu. Contoh, kalau agung, perdana menteri, presiden merayakan ulang tahunnya, tidak ada pun deko macam itu dalam mall-mall. Ya, tidak ada. Jangankan dunia luar, negara luar, dalam negara kita sendiri pun yang merayakannya hanya dengan hari cuti. Tidak pernah ada deko seperti itu dalam mall. Jadi saya bangga untuk perkara ini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Karena kenapa saya berbangga? Karena Tuhan yang kita sembah, wah, ada deko. Secara tidak langsung mereka menyatakan kepada dunia, kepada orang yang tidak mengenal Tuhan, bahwa hari ini Tuhan yang disembah oleh orang Kristen, bulan ini Tuhan yang disembahkan oleh orang Kristen diraihkan, yang akan memberi kepada mereka pemikiran, oh kenapa, yang membuat mereka ingin cari tahu siapa dia, mengapa orang Kristen, mengapa seluruh dunia meraihkannya. Saya bangga, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, kita patut berbangga, karena Tuhan kita itu bukan sahaja penyelamat kita, tetapi senantiasa akan menjadi penyuntik yang akan terus membuat kita rasa bangga miliki Dia. Bangga, saudara. Benar kata firman Tuhan dalam ayat 10 dan ayat 11, bunyinya demikian, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dengan tindakan yang dilakukan oleh umat manusia bila masuk saja Desember, ya, sudah dengan tidak sengaja mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Meskipun bukan dengan mulut mereka, tetapi dengan tindakan mereka mengakui Dia sebagai Tuhan. Saya bangga, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita patut berbangga, ya, karena di bulan Desember ini tidak lama lagi kita akan merayakan Natal. Harus bangga, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Apalagi diberi kesempatan sekali lagi untuk merayakan
hari Natal ini. Ya, seperti yang awal saya katakan lagi, tadi, tidak lama lagi kita akan merayakan Natal. Dimanapun kita akan merayakannya, bukan lagi seperti yang sudah-sudah, tidak berkumpul bersama dengan keluarga besar, tidak lagi merayakannya di dalam gereja secara fisikal, tetapi kita tetap bangga. Karena makna, arti daripada Natal itu tidak akan pernah pudar. Dia tetap akan menceritakan kepada kita, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kita bangga. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan kepada kita, semua lidah mengaku, bahkan semua lutut bertelut menyembah Dia, karena Dia adalah benar-benar Allah yang datang turun ke dunia ini untuk merendahkan diri, bahkan lebih daripada itu, mati untuk kita sesuai dengan rencana Tuhan Allah untuk menebus kita dari dosa. Jadi kita patut berbangga, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan. Jadi biarlah kita tetap berdiri teguh atas iman kita, berlari sampai ke garis akhir, sehingga bahagian yang dijanjikan oleh Tuhan itu menjadi milik kita. Itu tujuan kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, orang Kristen, kita harus bangga punya Tuhan yang seluruh dunia peringati setiap Desember. Jangan oleh karena keadaan yang kita hadapi pada ketika ini membuat iman kita pudar, membuat iman kita lemah. Jangan. Dimanapun kita berada, raikan Natal itu dengan sesungguhnya, meskipun secara pribadi bersama dengan keluarga kecil, raikannya, karena makna Natal itu sangat besar untuk saya dan saudara. Ya, jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berbanggalah karena engkau sebahagian daripada orang yang sudah ditebus Allah dari dosa, sehingga kita diselamatkan. Jadi pertahankan itu, berlarilah sampai ke garis akhir. Ya, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini, yang menceritakan kepada kami tentang siapa kami sebagai umat yang telah mengenal Engkau. Kami patut berbangga miliki Allah yang sanggup mengambil tempat untuk menebus kami dari dosa. Tidak lama lagi Tuhan, kami akan merayakan Natal dimanapun kami berada. Oleh karena keadaan yang kami sedang hadapi pada ketika ini, banyak yang tidak dapat balik. Jadi biarlah Tuhan, kami tetap berbangga, karena kami tahu arti Natal yang sesungguhnya akan membawa kami untuk menghargai, untuk mengingat kembali apa yang telah Tuhan lakukan. Jadi terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah untuk beberapa hari yang ada sebelum kami masuk hari Natal, Tuhan Engkau bekerja dalam setiap hati kami, supaya kami benar-benar mempersiapkan diri untuk merayakan Natal ini ya Bapa. Baik secara pribadi kami merayakannya, baik bersama dengan keluarga kecil, makna Natal itu tidak akan pernah pudar. Jadi terima kasih ya Tuhan, karena apa yang Engkau lakukan patut memberi kepada kami hati yang penuh dengan kebanggaan. Berkati setiap kami ya Bapa, berkati umat Tuhan, berkati mereka yang sudah balik ke kampung, bahkan berkati mereka yang masih merencanakan untuk balik dalam beberapa hari yang akan datang. Tuhan menjaga, memelihara perjalanan mereka, sehingga mereka dapat sampai dengan baik. Untuk kami yang tidak dapat balik Bapa, Tuhan juga akan memberkati kami. Hujani kami dengan sukacita penuh daripada Engkau, supaya kami dimanapun kami sedang merayakan Natal ini, kami senantiasa bersukacita, senantiasa bangga Tuhan, karena Engkau tidak pernah meminggirkan kami. Engkau tidak pernah melihat keadaan kami merayakan Natal ini, tetapi Engkau melihat hati kami yang sedang merayakan Natal ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan.
terpujilah nama. Berkati kami ya Tuhan. Beri kepada kami kesehatan yang baik saat kami sedang merayakan Natal ini. Beri suasana yang aman, damai. Bahkan Tuhan, Engkau turut campur tangan melindungi setiap umat-Mu daripada penularan pandemik ini ya Bapa. Daripada penularan penyakit yang sangat kami takuti ini ya Tuhan. Karena Engkau tidak akan pernah membiarkan ini berlaku saat umat-Mu sedang merayakan Natal. Jadi biarlah Engkau bungkusi setiap umat-Mu dengan kuasa darah-Mu Bapa. Supaya saat kami merayakan Natal ini tidak ada apa-apa perkara yang buruk. Tidak ada perkara-perkara yang tidak baik berlaku. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Berkati setiap kami ya Tuhan. Berkati setiap keluarga kami. Berkati setiap umat-Mu Bapa dimanapun mereka berada pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dengar doa kami dalam dan atas nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih karena setia bersama dengan ibadah kita dari mula sampai ke penghujungnya. Bertemu lagi untuk malam 24 dan juga ibadah Natal kita pada ibadah berikutnya ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi.